Saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah dari teks yang sudah dibacakan tadi, yaitu dari Injil Lukas pasal yang kedua. Itu cerita mengenai gembala-gembala, ya, di mana gembala-gembala diberi kabar oleh malaikat mengenai kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, yang pertama-tama saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Natal itu berbeda dengan kedatangan yang kedua nanti. Ada perbedaan yang sangat signifikan, ya, yang sangat fundamental antara Natal 2000 lebih tahun yang lalu dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kalau Natal itu Natal di dalam segala kemiskinan, Natal di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesulitan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada sambutan, tidak ada gegap gempita, ya. Tapi kalau kedatangan kali yang kedua kelak, itu adalah kedatangan yang penuh dan sorak-sorai, kedatangan yang penuh kemuliaan dari seorang raja alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Natal itu betul-betul miskin, ya. Saudara, tidak ada yang lahir di kandang, ya? Ada nggak di sini yang lahir di kandang? Nggak ada. Paling tidak, ya, kalau zaman saya dulu dukun kampung itu. Karena di daerah saya, papa saya adalah guru, tapi tinggal di desa, jadi cukup jauh puskesmasnya, ya, apalagi rumah sakit, ya. Di tempat saya itu di desa nggak ada rumah sakit, ada namanya itu puskesmas, ya, tapi jauh. Nah, yang jadi dukun waktu saya, maksudnya dukun ini bukan dalam pengertian pakai jimat-jimat, ya, maksudnya yang membantu kelahiran mama saya itu adalah nenek saya sendiri, mamanya papa saya, dan ada nenek yang lain dari famili yang lain. Mereka berdua lah yang membantu mama saya melahirkan saya. Katanya waktu saya lahir itu sangat kesulitan mama saya, hampir-hampir mati. Makanya papa saya bilang itu sebabnya kepalamu agak lonjong gitu, ya. Karena waktu lahir saya gemuk sekali. Ini kurus, ya, tapi waktu lahir katanya gemuk sekali, besar. Besar dan gemuk, tapi setengah mati lahirnya, ya. Maka kepalanya itu lonjong katanya begitu. Ya, itu cerita mereka, saudara. Tapi lahirnya di rumah, dibantu oleh orang-orang yang ahli, ya. Gak ada di antara kita yang lahir di ini. Kalau anak-anak yang baru ini lahir di rumah sakit, enak sekali mereka, ya, oleh tenaga medis yang ahli, ya, saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang lahir di kandang, tapi Yesus lahir di kandang. Lahir di kandang itu pun cari penginapan susah, ya. Maria dan Yusuf hanyalah orang-orang biasa, orang-orang miskin, tidak punya uang. Kalau mereka punya uang, pastilah mereka dapat tempat penginapan yang bagus. Betul tidak? Tinggal bayar, kan? Justru karena tidak punya duit, ke penginapan ini ditolak. Ke sini katanya sudah penuh. Kalau dia orang kaya bisa membeli rumah bahkan. Maksudnya menyewa satu rumah, ya. Tidak usah cari penginapan. Ada rumah kosong di sini yang nggak kepake, yang bagus, saya sewa. Kan gitu, ya. Tapi memang nggak punya duit. Ya, orang miskin mereka, orang biasa aja. Yusuf adalah tukang kayu. Lahir dan begitu miskin. Lalu juga kelahiran Yesus ini dinyatakan kepada orang-orang miskin, orang biasa, orang level paling rendah. Gembala-gembala itu level rendah itu, saudara. Mereka kerjaannya setengah mati. Kalau jadi petani masih lebih bagus menurut saya, ya. Karena Anda hanya kerja siang hari, ya. Anda ada petani malam-malam kerja, ya. Juga tidak ada gunanya, saudara, kerja malam-malam. Petani pagi-pagi pergi, nyangkul, merawat tanaman, menyemai benih dan lain sebagainya. Sore hari mereka pulang istirahat, duduk-duduk manis sama anak sama istrinya, minum-minum teh hangat, makan-makan pisang goreng, kacang goreng, enak sekali, kan? Tapi gembala tidak demikian. You harus tetap di padang menggembalakan kawanan ternak. Kalau tidak, kawanan ternak bisa dicuri orang, kawanan ternak itu bisa makan binatang buas dan lain sebagainya. Harus tinggal di padang. Apalagi dalam konteks Israel waktu itu, gembala harus ada di padang. Dia harus di padang.
Nah, ini pekerjaan yang paling susah. Ya, tapi itu nggak mungkinlah gajinya besar sekali ya. Maka gembala-gembala itu tidak ada yang kaya, saudara. Orang biasa saja, orang miskin, level paling rendah. Tapi kepada mereka kabar Natal itu diberitakan. Jadi Natal memang identik dengan kemiskinan. Natal identik dengan kesulitan dan penderitaan. Tapi Natalnya gereja sekarang identik dengan foya-foya. Saya pernah mendengar satu gereja itu untuk perayaan Natal, bukan untuk penginjilan loh ya. Bukan untuk penginjilan Natal lah gitu ya. Khotbah Natal untuk diperdengarkan kepada orang-orang belum percaya lalu nanti mereka boleh percaya, tidak. Hanya untuk hura-hura. Nanti ada dance, joget-joget ya. Band, ada kemudian ada makan-makannya. Itu di atas 100 juta itu. Satu kali perayaan Natal. Itu kalau dipakai sewa gedung besar untuk PI atau untuk kebaktian penginjilan, baguslah ya. Tapi hanya untuk mereka foya-foya. Dan ini kejahatan sebetulnya. Kejahatan ya. Kenapa saya katakan kejahatan? Itu uang dibuang sia-sia hanya untuk foya-foya. Padahal Natal itu identik dengan kemiskinan dan kesulitan. Natal tidak identik dengan foya-foya. Pesta pora, tidak sama sekali. Di dalam Alkitab, saudara, hanya satu kelompok saja yang Tuhan percayakan berita Natal di mana mereka adalah orang-orang penting. Hanya satu kelompok, bukan raja, bukan bangsawan, tetapi orang Majus dari timur. Nah, mereka pasti adalah golongan cendekiawan, adalah ahli-ahli perbintangan, ya. Sehingga mereka bisa membaca tanda-tanda di langit. Ada bintang yang aneh sendiri bentuknya. Ya, mereka ikuti bintang itu lalu kemudian menuju ke Israel dan sampai di Bethlehem. Lalu mereka menyembah raja yang baru lahir itu, yaitu Sang Mesias. Lalu karena mereka memang adalah orang yang mempunyai, ya, orang kaya, ya, mereka tidak kaya dalam pengertian seperti raja atau saudagar yang kaya ya, tapi mereka kan adalah seorang boleh dikatakan cendekiawan ya, adalah orang-orang ahli dan cukup punya duit lah ya. Lalu mereka membawa apa? Emas. Kalau orang miskin bisa bawa emas enggak? Enggak mungkin ya. Kalau orang miskin bisa membiayai perjalanan jauh berkilo-kilometer hanya pakai keledai, bisa enggak? Enggak bisa, saudara. Orang miskin enggak bisa. Jangankan punya keledai ya. Punya itu saja, kuda-kudaan saja tidak ada, saudara. Itu orang miskin ya. Nah, mereka pasti pakai keledai. Lalu biasa dikatakan ada 3 orang Majus. Alkitab tidak berkata ada 3 orang Majus. Tidak ada catatan Alkitab itu. Tapi orang-orang sering cerita sekolah minggu ada 3 orang Majus katanya ya. Karena didasarkan pada pembawaan mereka itu tadi ya. Apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan mur ya. Tapi mereka bukan 3 orang. Pasti banyak itu. Terutama pegawai-pegawai dan pembantu-pembantu yang memelihara keledai di jalan, yang membawa perlengkapan mereka, pakaian ganti, semua perlengkapan mereka, karena perjalanan itu makan waktu berminggu-minggu, ya, berkilo-kilometer mereka jalan, ya, melewati gurun, melewati segala macam. Jadi mereka pasti bukan orang biasa. Dalam pengertian pasti mereka punya duit. Itu sebabnya mereka memberi persembahan emas. Lalu ada kemenyan, ada mur. Ini ada kaitannya sebetulnya dengan konsep bahwa Yesus adalah raja. Maka dia dikasih emas. Ya. Emas, kemenyan. Kemenyan itu biasa dibakar sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya. Beda dengan orang ngobong-ngobong menyan ya, bukan itu ya. Ngobong-ngobong menyan itu ada tujuan lain itu ya. Orang Kristen tidak boleh seperti itu ya. Karena Yesus sudah tuntas menyelesaikan semua itu. Tetapi biasanya kemenyan itu dipersembahkan kepada Tuhan atau sesuatu yang lebih tinggi atau raja bisa ya. Jadi ini simbol Yesus adalah imam yang nanti akan mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Maka mereka membawakannya kemenyan. Lalu ada mur di sana ya, emas, kemenyan, dan mur ya. Ketiga hal ini sebetulnya menyimbolkan bahwa Yesus itu adalah raja, imam, dan nabi ya.
saudara. Jadi saudara, hanya orang Majus ini, orang yang jauh, yang mereka hanya sementara waktu datang ke Yerusalem, ke Israel, datang ke Yerusalem bertemu dengan raja, bertemu dengan para ahli di sana. Tapi setelah mereka bertemu dengan bayi itu di Bethlehem, oleh karena mereka didatangi malaikat Tuhan di dalam mimpi mereka, mereka mengambil jalan lain dan tidak kembali kepada Herodes. Karena kalau mereka kembali kepada Herodes, Herodes sudah mempunyai niat jahat untuk membunuh raja yang baru lahir itu, saudara. Jadi hanya mereka, saudara. Dan pembawaan mereka sangat penting sekali ketika Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir atas perintah Tuhan. Karena Herodes akan membunuh semua bayi-bayi. Ya. Jadi mereka ke Mesir. Tentulah emas itu sangat berguna, sangat berharga untuk pembiayaan hidup mereka selama mengungsi. Tuhan sudah atur semuanya. Tapi selebihnya, kisah orang Majus, orang terpandang dan terhormat ini yang memberi persembahan emas, sangat terpencil, sangat minor. Selebihnya kisah Natal itu mengenai apa? Kemiskinan, kesulitan, penderitaan. Ya, hanya satu saja pengecualian, dan memang Tuhan mempunyai maksud di sana. Ya, hanya orang Majus, orang yang terpandang, yang tahu tentang berita Natal. Selebihnya hanya orang miskin. Semua dialami orang miskin. Jadi Natal itu tidak identik dengan hura-hura, saudara, dan pesta pora, dengan segala sesuatu yang menghambur-hamburkan kekayaan, pesta pora, perayaan-perayaan, sama sekali tidak. Ya. Maka orang Kristen sekarang beda sekali. Mereka merayakan Natal dengan cara-cara yang sama sekali melawan Alkitab. Foya-foya. Sekarang tukar-tukar hadiah Natal itu apa ajaran Alkitab itu? Ada banyak sekali orang Kristen ya tukar-tukar hadiah Natal ya. Ya. Senang sekali ya. Tapi itu apa ajaran Alkitab itu? Waktu Yesus lahir ada tukar-tukar kado enggak? Bukan tukar-tukar kado. Kalau engkau punya seperti orang Majus, bawa untuk Yesus. Bukan Anda yang tukar-tukar kado, menikmati sendiri, pesta sendiri, lalu senang sendiri. Beda, ini bukan sesuatu spirit Natal. Kalau Anda mau memberi persembahan, beri persembahan kepada Tuhan. Beritakan Injil. Beri yang kamu punya. Apa saja itu. Tidak harus uang. Kalau kamu punya uang, beri uang. Tapi kalau kamu punya mulut untuk memberitakan Injil, beritakan Injil. Kalau kamu punya hidup yang beres, hiduplah beres supaya orang lain melihat Yesus Kristus di dalam hidup kita, saudara. Natal itu seperti itu. Bukan tukar-tukar kado. Bukan pesta pora. Sama seperti orang Majus, mereka membawa kepada Yesus, mempersembahkan kepada Yesus. Demikianlah kita pada saat Natal. Natal baju baru? No, bukan baju baru. Ya, jas saya ini sudah berapa lama ya? Ini sudah bertahun-tahun ini jas saya ini. Saya tidak ada Natal jas baru. No, ya. Dasi ini sudah dasi lama ini. Tidak ada Natal itu dasi baru. Kalau rambut baru iya mungkin ya. Kalau terlalu panjang rambut saya dipotong biar rapi, itu rambut baru. Tapi kalau jas baru no. Kecuali jas saya sudah istilahnya itu udah buram sekali ya, baru diganti dengan yang baru. Ya, sepatu baru ndak ada itu, saudara. Jadi Natal itu identik dengan kemiskinan. Hanya satu saja pengecualian mengenai orang Majus, yang orang terpandang dan pasti punya duit, yang di mana mereka diberitahukan oleh Tuhan mengenai berita Natal. Selebihnya Natal urusan orang miskin, urusan orang bawah, urusan para gembala, urusan Maria dan Yusuf yang sangat-sangat miskin. Saudara, itu Natal. Ya, jadi jangan kita mengasosiasikan Natal dengan pesta pora ya. Tapi berbeda dengan kedatangan yang kedua nanti. Jangan saudara asosiasikan dengan kemiskinan, kesulitan, sesuatu yang remeh-temeh, yang rendah. Itu tidak boleh ya. Kalau kita orang Kristen membuat berita
yang mengasosiasikan atau mengkhotbahkan sesuatu yang mengasosiasikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan kemiskinan, dengan sesuatu yang rendah, yang remeh-temeh, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena kedatangan kali yang kedua itu, saudara, itu adalah sesuatu kedatangan yang penuh kemuliaan. Megah sekali. Saya kalau membaca ayat Matius pasal 25 ayat 31. Injil Matius pasal 25 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Perhatikan, anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Mulia, tahta Allah. Bukan tahta orang biasa, bukan tahta raja, bukan tahta presiden, tapi tahta Allah, pencipta, pemilik segala sesuatu, saudara. Maka ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, itu datang dalam segala kemuliaan. Diiringi oleh para malaikat. Jangankan melihat Yesus dalam segala kemuliaannya. Bertemu langsung dengan malaikat yang mulia saja mungkin kita gemeter ketakutan. Bahkan mungkin orang ada yang terkencing-kencing, saudara. Ya, karena malaikat tidak berdosa. Mereka hidup di dalam kemuliaan dan kesucian. Ketika ada malaikat menampakkan diri, kita bisa takut. Bisa gemetar. Apalagi Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Yang adalah Allah, saudara. Yang sudah mengambil natur manusia. Maka sangat mulia, sangat agung. Maka kedatangan yang kedua tidak bisa diasosiasikan dengan sesuatu yang miskin, sesuatu yang yang menderita atau kesulitan, tidak lagi. Sudah berbeda dan itu pengharapan kita ke depan. Maka boleh dalam hidup ini kita dianiaya. Boleh rendah, boleh miskin, boleh tidak dianggap, boleh tidak dipandang. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua, semua itu dibolak-balikan nanti. Dan dikatakan bahwa orang-orang percaya juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara. Ini pengharapan kita ya. Jadi ada kontras yang sangat jelas sekali antara Natal dengan kedatangan yang kedua. Maka kalau saudara melihat berita dari mimbar, itu adalah semacam kombinasi dari dua hal ini. Pendeta harus berkhotbah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Pendeta harus mengkhotbahkan bahwa kita bukan siapa-siapa dan butuh anugerah Tuhan. Pendeta harus mengkhotbahkan bahwa kita ini rusak dalam dosa. Kita buta, melarat, miskin dan telanjang dan hanya mutlak butuh anugerah Tuhan. Tetapi sekaligus mengkhotbahkan juga pengharapan ketika Yesus datang kali yang kedua, di mana segala kemuliaan, keindahan, segala kemegahan itu hadir, tiba di hadapan kita dan kita ikut di dalamnya, saudara. Ini berita dari mimbar ya. Kalau karismatik kelihatannya berat sebelah. Kita anak raja, kamu anak raja. Kita kaya, kita sukses. Sepertinya memberitakan yang hebat. Dia tidak sadar bahwa kita ini miskin, buta, melarat, dan telanjang, dan harus diingatkan selalu bahwa kita butuh Yesus Kristus, ya. Butuh anugerah Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita selain daripada anugerah Allah. Ya, baik saudara, kemudian kita akan melihat sekarang mengapa Natal itu miskin. Mengapa Natal itu diasosiasikan dengan miskin, rendah, terhina, terpojok. Ya. Kemarin ada tikus mau masuk ke kantor saya. Saya bilang, dia lari ketakutan. Ada Abraham makan di depan itu. Akhirnya dia naik ke jendela. Dia mau turun, dia takut. Ada kucing di bawah. Lalu kemudian berapa lama saya tanya, itu Bram, tikusnya masih ada enggak? Oh, itu masih hidup, ya, ekornya masih ada itu. Saya lihat, oh betul ekornya ada. Mau diapakan? Saya pikir ya dibunuh aja sekalian ya. Ya, jadi saudara, saya ambil kayu panjang,
Saya tusuk begini dia jatuh, kucing sudah dibawa, langsung diterkam selalu dibawa sama kucing. Ya. Nah kita ini seperti tikus itu saudara. Jangan menganggap diri saudara hebat. Kita ini hanyalah tikus-tikus yang terpojok. Tidak ada yang hebat saudara. Ketakutan dia di atas itu. Mau goyang ekor saja tidak bisa. Begitu saya tusuk sedikit dia jatuh diterkam oleh kucing. Habis dia. Demikian juga hidup kita. Terlalu rentan. Terlalu lemah. Terlalu rendah kita ini saudara. Bukan siapa-siapa. Ya, bukan siapa-siapa. Jadi saudara, mengapa Natal itu miskin? Yesus datang dalam segala kemiskinan karena menjangkau kita yang miskin. Jangan kira saudara hanya gembala-gembala yang miskin yang rendah. Saya kan punya uang, saya kan punya rumah, saya kan punya segala sesuatu. Kalau gembala-gembala ya miskin. Ya, kalau Natal jangan asosiasikan saya dengan gembala ya, tidak boleh ya. Jangan dengan Yusuf dan Maria, mereka tidak punya rumah. Ya, sewa penginapan saja tidak mampu. Tolong, kalau Natal saya cocok dengan orang Majus. Saya pintar dan saya punya harta. Ini kesombongan omong kosong ini. Kesombongan yang sama sekali omong kosong. Orang kaya pun itu rentan saudara. Begitu ada krisis ekonomi, dalam beberapa detik seluruh sahamnya itu bisa ludes. Dan dia bangkrut dan bisa duduk di emperan toko. Saudara tahu orang yang terjun ke politik, mau jadi DPR atau pejabat, mulai jual sawah, ladang, rumah untuk modal. Nyogok sana, nyogok sini. Tapi kemudian tidak kepilih. Gila dia. Duduk di emperan toko. Sambil ketawa-ketawa sendiri. Gak ada yang hebat saudara. Miskin. Kita ini semua miskin, bukan hanya gembala. Secara material gembala itu miskin, betul ya? Secara material Maria dan Yusuf miskin. Tetapi sebetulnya kita semua ini miskin. Bahkan kalau saya boleh katakan dengan cara yang ekstrim, secara material pun kita miskin. Anda masih bisa makan hari ini karena Tuhan pelihara. Anda masih punya uang hari ini karena Tuhan pelihara. Anda masih punya rumah hari ini, bisa tidur nyaman karena Tuhan pelihara. Kalau Tuhan tidak pelihara, semua habis. Kita ini bukan apa-apa. Itu sebabnya saya sangat-sangat mendapat pengaruh ya, atau mendapat kesan yang luar biasa hebatnya dari perkataan Tuhan Yesus yang ada dalam kitab Wahyu. Yang mengatakan, kamu itu buta, miskin, melarat, dan telanjang. Itu jangan main-main itu dulu. Simpan. Ya. Buta, miskin, melarat, dan telanjang. Mari padaku kata Tuhan. Aku akan memberi kamu minyak supaya kamu melumas matamu yang buta itu. Aku akan memberi kamu pakaian putih supaya menutupi ketelanjanganmu. Aku akan memberi kamu emas supaya kamu kaya. Kita ini miskin saudara. Dalam segala sesuatu. Ya, kalau Tuhan tidak beri, kalau Tuhan tidak beranugerah, semua ludes, semua habis. Belum lagi kita ini di bawah cengkeraman kuasa dosa dan kuasa setan. Ya, semua dicengkeram oleh dosa dan setan, saudara. Tidak ada orang yang lolos dari semua hal ini, saudara. Maka mengapa Natal diasosiasikan dengan kemiskinan, kesulitan, penderitaan? Karena kita adalah orang yang buta, miskin, melarat, dan telanjang. Saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan waktu datang ke dalam dunia tidak menyatakan diri kepada Raja Herodes yang merasa diri sangat hebat. Padahal dia pun sebetulnya buta, miskin, melarat, dan telanjang. Ya, dia tidak menyatakan diri kepada ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang merasa diri mereka sangat hebat. Ya, tidak. Tapi dia menyatakan diri kepada gembala-gembala. Dia menyatakan diri kepada Maria dan Yusuf. Dia menyatakan diri kepada orang-orang miskin.
kalaupun menyatakan diri kepada orang-orang terpandang seperti orang-orang Majus, tapi yang rasa diri mereka bukan apa-apa dan mau membungkuk kepada Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, ini alasannya mengapa Natal itu miskin. Maka celaka gereja kalau memperingati Natal itu ternyata dengan cara yang bertolak belakang dengan itu. Menghambur-hamburkan banyak uang, menghambur-hamburkan banyak harta, sama sekali itu bertentangan dengan nilai daripada Natal itu sendiri. Kedua sekarang, mengapa Natal itu miskin? Ya, karena Yesus sendiri untuk menjangkau kita, dia harus merendahkan dirinya sendiri. Tuhan tidak mungkin menyelamatkan kita dari atas sana, dari kemuliaannya. Karena untuk menyelamatkan orang buta, miskin, melarat dan telanjang, orang-orang tertindas oleh setan dan dosa seperti kita, butuh Tuhan yang datang untuk menjadi manusia. Supaya dia boleh layak untuk menjadi pengganti bagi kita. Supaya dia dihukum, dia dibunuh mati, dan kita boleh dibebaskan. Nah, untuk itu perlu satu perendahan diri yang luar biasa. Ya, saudara kalau membaca kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, saya akan membacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, mungkin saya baca dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kalau membaca ayat ini, kita melihat bahwa perendahan diri daripada Tuhan Yesus itu begitu hebat. Tak satu pun manusia bisa sanggup melakukan perendahan diri yang semacam itu, saudara. Bahkan kita disuruh melakukan sesuatu yang bukan diri kita, yang kita anggap lebih rendah. Itu pasti akan membuat kita sangat-sangat dipermalukan. Betul atau tidak, saudara? Betul tidak? Ya. Mau tidak di antara saudara ini? Ya. Kalau ada acara pesta, ya. Di dalam acara pesta itu semua, seseorang memanggil saudara di depan semua orang. Saudara, kamu tadi duduk di mana, saudara? Di depan situ, Pak. Kamu tidak boleh duduk di situ, ya. Bukan tempat kamu itu. Kamu duduk di belakang sana, lo cocok kursi itu. Di hadapan semua orang. Kira-kira gimana? Malu tidak, saudara? Ada orang yang mungkin langsung meledak. Mengapa kau permalukan saya seperti itu? Saya tidak injak lagi tempat ini. Betul ya? Ini cuma dari kursi depan pindah belakang loh. Jaraknya berapa meter sih? Dari kursi depan pindah belakang. Kita sudah tersinggung setengah mati. Betul ya? Atau, saudara sini dulu. Padahal kita duduk di depan lagi rapi-rapi pakai jas mungkin ya. Lalu ada seorang mungkin panitia pesta itu mengatakan, saudara sini dulu. Ambil pel dulu ini saudara, ini nanti orang jatuh lewat jatuh. Nah, lalu saudara harus ngepel di situ. Kira-kira malu tidak? Pasti saudara kehilangan muka. Ini cuma ngepel saja sebentar ya. Padahal di rumah pun saudara ngepel kan. Ya. Kecuali kalau saudara anak sultan ya enggak usah ngepel ya. Itu tapi anda akan rusak nanti ya. Kalau tidak pernah biasa susah, tidak pernah biasa mengerjakan hal-hal yang dianggap rendah, ngosek-ngosek WC, ya ngepel-ngepel, cuci-cuci piring ya. Itu bahaya kalau dilepas orang tuanya sudah tidak ada, kemudian dia menjadi jatuh miskin. Itu bahaya sekali, nggak bisa hidup itu. Bahaya sekali ya. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus itu yang adalah firman Allah yang kekal datang ke dalam dunia itu mengalami paling tidak, sebagaimana saya berulang-ulang katakan,
5 langkah perendahan diri yang luar biasa. Yang pertama, Allah menjadi manusia. Saudara mau tidak? Ini hanya tanya saja, pertanyaan. Saudara mau tidak jadi kambing? Jadi kambing. Tidak ada yang mau, saudara. Enak jadi orang kan, jadi manusia kan bagus. Jadi kambing, nanti ditaruh di kandang, makannya rumput. Tapi manusia dan kambing sama-sama ciptaan ya. Sama-sama ciptaan ya. Kambing ciptaan, manusia ciptaan. Jadi pergerakan dari satu ciptaan yang lebih mulia kepada satu ciptaan yang kurang mulia. Tapi bayangkan, Yesus Kristus mengambil natur manusia. Pergerakan dari Allah, pencipta segala sesuatu, yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai nafas hidup setiap orang. Sekarang datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan ciptaan. Ini sesuatu perendahan diri yang luar biasa. Tahap pertama. Waktu menjadi manusia, jadi manusia biasa apa enggak? Tidak. Jadi manusia hamba, manusia budak. Di dalam tradisi Alkitab, budak tidak punya hak. Ya, mereka harus hidup berdasarkan apa yang tuannya itu katakan. Ya. Itu di dalam tradisi Alkitab itu ada tahun-tahun ya pembebasan, saudara. Ketika sudah mencapai tahun semacam itu, ya, budak-budak yang memang sudah waktunya harus bebas, mereka akan dimerdekakan. Tapi yang mau terus mengabdi sama tuannya, maka kemudian dia dibawa ke tembok, dipaku telinganya, dilubangi telinganya. Dan itu menjadi tanda bahwa dia akan menjadi budak tuan itu selama-lamanya. Budak tidak mempunyai hak, saudara. Ya. Sekarang kita tidak ada konsep budak semacam itu. Tapi bayangkan misalnya pegawai atau pembantu. Katakanlah pegawai. Di dalam satu perusahaan kan ada bos ya. Ada pegawai yang terima gaji dari bos setiap bulan. Itu pegawai di dalam konteks pekerjaan itu. Dia harus taat sama bosnya. Kalau tidak, dia bisa dipecat. Yang atur segala sesuatu pegawai atau bos? Bos perusahaan, saudara. Nggak punya hak, saudara. Bosnya bisa duduk di kursi yang bagus sekali. Dia harus duduk di kantor dan harus kerja sepanjang hari. Kalau bosnya tidak puas, bosnya ngamuk-ngamuk. Nah, saudara, budak lebih daripada itu, saudara. Sama sekali kehilangan hak. Di era Yunani, saudara, di era Romawi dan Yunani, itu ada orang-orang tertentu yang memang mereka menjual diri mereka karena saking miskin, lalu mereka menjual diri mereka menjadi budak. Itu mereka dipasang di pasar itu, dibeberkan di pasar itu oleh tuan mereka. Kalau tuannya sudah tidak mau lagi dengan mereka, lalu dibawa ke pasar, dijual seperti binatang, saudara, binatang ternak begitu, seperti jual kerbau atau sapi atau kuda. Dibeber begitu, dijual. Ya. Ditelanjangi. Ya. Dijual seperti itu. Tidak punya hak. Nah, Yesus Kristus waktu datang ke dalam dunia, dia bukan sekedar jadi manusia biasa sama seperti kita, tapi jadi manusia budak. Saudara kalau membaca di dalam ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba atau budak. Jadi bukan manusia biasa. Jadi sudah 2 langkah perendahan diri yang luar biasa. Dari Allah menjadi manusia. Tapi bukan manusia biasa, manusia budak. Lalu kemudian step ketiga, langkah ketiga. Bukan sekedar budak biasa. Ada banyak budak atau pembantu atau pegawai yang mokong ya. Mokong itu suka melawan ya. Ya betul ya, mokong itu suka melawan ya. Ya petantang-petenteng begitu ya. Dan ada banyak pegawai negeri di Indonesia ini. Pegawai negeri itu kalau nggak ada bos di kantor itu mereka ongkang-ongkang, leyeh-leyeh ya. Selfie-selfie, klik, klik,
gitu ya, joget-joget TikTok. Nah ini namanya pegawai tidak tahu diri. Pembantu juga sama saudara. Kalau tuannya nggak ada bebas dia joget. Tapi kalau tuannya ada baru dia kerja. Jadi ada budak yang bagus, ada pembantu yang bagus, ada pegawai yang bagus. Ada pegawai yang mokong, yang suka melawan. Ya. Tapi Yesus Kristus di sini bukan budak biasa. Tapi budak yang taat. Dari Allah menjadi manusia. Pertama, bukan manusia biasa, tapi manusia budak. Kedua, bukan budak biasa yang suka ongkang-ongkang, leyeh-leyeh, tapi budak yang taat. Sudah 3 ya. Budak yang taat. Saudara, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi menjadi budak yang taat. Ya. Lalu saudara, bukan taat biasa. Kalau taat biasa, orang taat kepada bos, taat kepada tuan, taat kepada atasan, itu biasa ya. Tapi nggak ada orang sampai taat menyerahkan nyawa. Ya. Tapi Yesus bukan taat biasa. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Taat sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Jadi sudah 4 langkah ini yang luar biasa. Pertama, Allah menjadi manusia. Kedua, bukan manusia biasa tapi manusia budak. Ketiga, bukan budak biasa tapi budak yang taat. Keempat, bukan taat biasa tapi taat sampai mati, menyerahkan nyawa. Terakhir, kelima, bukan mati biasa. Saudara pingin mati di jalan apa enggak? Enggak ada yang mau, pasti ingin mati di rumah lah ya. Bahkan mati di rumah sakit pun, waduh kalau bisa jangan. Mending mati di rumah, kan begitu ya. Betul ya? Ada yang mau mati di jalan enggak? Ada yang mau mati sementara naik pesawat enggak? Beberapa waktu yang lalu, pada saat Lebaran, ada seorang ibu-ibu, kalau saya tidak salah datang dari tempat jauh di Jawa Barat, menuju ke Lombok atau Sumbawa, naik bis, meninggal di bis karena kelelahan. Mungkin terlalu jauh perjalanannya. Tapi saya pikir kita tidak ada yang mau mati sembarangan di sembarangan tempat ya. Betul ya? Ya. Nggak ada saudara. Saya waktu ya sudah belasan tahun yang lalu, waktu kos di satu tempat merintis pelayanan GKKR, baru menikah, ngos-ngosan, hampir mau mati. Dan dokter bilang itu adalah sakit mah. Tapi dokter yang sekarang yang menangani saya, itu dulu sudah jantung itu dulu itu sudah jantung, itu belasan tahun lalu. Sudah kayak mau mati begitu ya. Tahu tidak, saya ajak istri saya ke rumah mertuanya. Ke sana saja, saya pikir mau mati. Karena di sana rumah kan, bukan kos kan, beda ya. Saya pikir saya mau mati saudara. Jadi orang pun mau mati mikir-mikir ya mati di mana, betul ya? Tidak ada orang mau mati sembarangan saudara. Ya, tidak ada orang mau mati sembarangan. Tapi Yesus Kristus mati secara terkutuk di atas kayu salib, bukan mati biasa. Mati secara terkutuk di atas kayu salib, bukan mati biasa. Jadi 5 langkah perendahan diri yang luar biasa hebatnya. Allah menjadi manusia pertama. Kedua, bukan manusia biasa tapi manusia budak. Ketiga, bukan budak biasa, budak yang taat. Keempat, bukan taat biasa tapi taat sampai mati. Kelima, bukan mati biasa tapi mati terkutuk di atas kayu salib. Demikian sulitnya saudara. Kenapa Yesus menjalani semua itu? Mengapa harus ada Natal? Lalu kemudian mengapa harus merendahkan diri sedemikian rupa? Karena kita ini yang buta, miskin, melarat, dan telanjang. Kalau gereja lain atau pendeta lain khotbah dan topik yang sama. Natal untuk orang yang tertindas. Itu topik kita hari ini. Pasti yang dipikirkan orang-orang termarginalkan, orang yang di pinggiran,
orang-orang yang makan hari ini tidak pasti. Mereka asosiasikan dengan itu dan tidak mungkin mengasosiasikan orang-orang yang terpinggirkan itu dengan orang-orang yang punya pendidikan bagus, yang punya gaji tetap, yang bisa menjalani kehidupan dengan normal dan layak. Tapi saya tidak. Kita semua sama, termarginalkan oleh dosa, oleh kuasa setan. Kita ini semua buta, miskin, melarat dan telanjang. Gak ada yang hebat. Kita butuh Natal. Karena kita buta, miskin, melarat dan telanjang. Kita ini adalah orang-orang yang termarginalkan. Ya, semua orang di seluruh dunia itu adalah orang-orang yang termarginalkan oleh kuasa setan dan kuasa dosa. Maka kita butuh Natal, dan di dalam Natal itulah Yesus memiskinkan diri, merendahkan diri sedemikian rupa. Itu sebabnya Natal diasosiasikan dengan kemiskinan dan kesulitan dan penderitaan. Saudara. Jadi biar kita pulang dari tempat ini, saudara, membawa firman Tuhan ini, mengubah pemikiran kita. Lain kali kalau saudara ikut Natal di mana, ya, Natal yang hura-hura itu, saudara harus protes. Ini bukan Natal yang sesungguhnya. Natal bukan hura-hura. Natal bukan menampilkan baju baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang hebat, tidak. Tapi Natal adalah bagaimana Yesus memiskinkan diri dan merendahkan diri dan mengalami penderitaan luar biasa untuk kita. Demi kita yang miskin, terpinggirkan, termarginalkan, buta, melarat, dan telanjang. Oleh karena apa? Dosa dan kuasa setan. Natal itu untuk kita, saudara. Saya protes kalau ada pendeta khotbah Natal untuk orang terpinggirkan. Lalu nanti dia singgung orang-orang yang susah, yang di emperan toko. No, kita semua sama. Kita tidak berbeda dengan yang di emperan toko. Kita semua adalah orang terpinggirkan, termarginalkan. Yang butuh anugerah Yesus Kristus. Alkitab tidak memberikan pembedaan itu. Itu sebabnya tidak berbeda antara gembala dengan orang majus. Mereka butuh Yesus. Kita semua butuh Tuhan Yesus. Biarlah kita pulang dan semangat ini, saudara. Dan kita menjadi orang Kristen yang selalu hidup memuliakan Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Dan sambil menanti-nantikan kedatangannya kali yang kedua. Sambil kita berjaga-jaga, memberitakan Injil, hidup kita dijaga, sehingga menjadi orang-orang yang hidup suci, hidup kudus bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus memperdengarkan firman-Mu pada kami. Kami belajar tentang Natal hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau sendiri menolong kami di setiap momen Natal. Kami mengingat diri kami yang buta, miskin, melarat, dan telanjang. Dan kami mengingat Kristus yang sudah menderita, sudah berkorban untuk kami. Sehingga kami prihatin. Kami di saat Natal boleh memberitakan Injil. Mendoakan orang-orang yang butuh Injil. Butuh damai Natal. Butuh damai dengan Allah. Damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, damai dengan alam semesta. Dan butuh membenci dosa, membenci segala macam pekerjaan setan. Itulah yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus akan berita ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.